Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau tanya, bertepatan peringatan Isra Mi'raj Saged basi di cilikaken gede atau lesan jenengan agak jauh dari mic. Ya. Okay. Ya Gus, bertepatan dengan Isra Mi'raj yang intinya kita diperintahkan atau diwajibkan sholat 5 waktu. Perintah sholat itu yang pertama kan diperintahkan 50 waktu. Akhirnya jadi 5 waktu. Kenapa Allah kok nggak langsung diperintahkan langsung 5 waktu saja? Kok melalui 50 waktu dulu atau proses? Itu yang pertama Gus ya. Begitu nggih. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya sholat bisa khusyuk? Karena sholat termasuk istilah wajib. Yang kedua. Terus yang ketiga, menjadi anak yang soleh itu menurut hakikat itu gimana? Bagaimana? Ya. Kita aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil kiram, para kiai, mbah yai, dumateng Gus, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama khususnya desa Boncek, Desa Boncek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Takmir masjid semuanya beserta jajarannya rahimakumullah. Jamaah ingkang hadir baik yang di dalam maupun di luar sana, semua saja rahimakumullah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kami masuk dalam materi, izinkanlah kami untuk memuja dan memuji rasa syukur kami kehadirat Allah, di mana hanya dengan rahmat-Nya lah kami bisa dikumpulkan dalam satu majelis di Masjid Al-Ijabah Kota Malang ini, dan tidak ada kata lain kecuali alhamdulillah. Salatuhu wassalamuhu selalu terlimpahkan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran di dalam agama Islam dengan sempurna. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dzkulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dengan kedatangan beliau di muka bumi ini, tidak hanya memberikan satu kabar yang baik terhadap kita sebagai umatnya, tetapi menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dari jalannya hawa nafsu kita setiap saat dan waktu telah digelapkan menuju jalan yang terang, yaitu jalan fisabilillah. Bapak Ibu, oleh sebab itu sudah sayugjanya kita sebagai umat setiap sasi bulan Rajab kita memperingati kejadian-kejadian yang ada pada diri beliau, khususnya Isra Mi'raj.
karena di dalamnya ada kaitannya dengan sholat 5 waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, materi pada malam hari ini akan aku ambil dari hikmah sebuah kejadian Isra Mi'raj adalah bagaimana kita bisa menjalankan sholat dengan sempurna. Maksudnya apa? Kita selama ini Bapak Ibu, mengapa ketika kita jasmani kita melakukan kewajiban sholat 5 waktu, tapi ruhaniyah kita masih teringat selain Allah? Ini yang akan menjadikan kupasan saya pada malam hari ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 238. Monggo dibuka Al-Baqarah ayat 238. Mohon koreksinya nanti. Bapak Ibu hadirin, sebelum kami membahas ayat tersebut, di dalam hati kita sudah atau belumkah ada nur tentang iman bahwasanya semua makhluk yang ada di bumi ini, walillahil masyriq wal maghrib, itu dikendalikan Allah? Sudahkah ada iman di dalam hati kita? Olehnya kita berangkat dari rumah sampai ke Masjid Al-Ijabah ini, semata-mata itu yang menggerakkan Allah? Niki sampean jawab ning manah sampean dewi. Jangan dijawab dengan akal, tapi jawablah dengan iman. Sudahkah iman ini ada cahaya nur tentang hal itu? Sebab miturut surat Al-Hadid ayat 3 Allah katakan, huwal awwal wal akhir wadh-dhahir wal batin. Allah itu di mana-mana. Dia ada di awal dan di akhir semua persoalan. Contoh acara pada malam hari ini, mulai awal sampai akhir yang menguasai hanyalah Allah. Sudahkah iman tersebut manjing di dalam hati kita? Sudahkah hati kita ada iman yang seperti itu? Sama Pak. Apakah sudah ada iman di dalam hati kita ketika kita sholat mulai takbiratul ihram sampai salam? Olehnya bisa terjadi di situ hanya karena Allah. Sebab Allah sudah katakan semua makhluk sekecil apapun baik di bumi maupun di langit yang menggerakkan hanyalah Allah. Kalau di dalam hati jenengan sudah ada kata kunci iman yang seperti ini Bapak Ibu, aku yakin nanti apa yang aku bahas terkait surat Al-Baqarah ayat 238 makbleng. Ngerti makbleng kawan? Sallu ala Nabi Muhammad. Ngertos makbleng? Ngertos nggih? Mojokerto iku makbleng. Makbleng iku langsung bisa menerima.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, seandainya di dunia dalam diri kita itu tidak ada hawa nafsu, seumpama loh niki, seumpama gak mungkin ketika kita menyembah pada Allah di dalam sholat kita akan lalai pada Allah. Gak mungkin, gak mungkin. Enggak mungkin ruhaniyah kita akan lalai dari Allah, enggak mungkin kalau tidak ada nafsu. Subhanallah. Allah memang sengaja mendatangkan nafsu pada diri kita Bapak Ibu semata-mata untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji seberapa tingkat kegigihan kita untuk menyembah pada Allah. Ketika kita sholat, segigih apapun kita, segigih apa kita untuk selalu untuk menyembah Allah. Kadang-kadang subuh niku jamaah kantun pinten ji? Saya kata alhamdulillah kula teng mriki raose lali mboten betul jaket kula. Nek kangge nek buat orang Mojokerto di sini pun dingin niki. Kalau supe wau ngapunten Kang Kata. Tapi nek dibuat ngaji niki mungkin akhirnya panas, keringetan akhirnya mboten krasa dingin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat Isra dan Mi'raj itu apa yang diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 1? Beliau itu tidak bisa berangkat sendiri jikalau tidak diberangkatkan Allah. Subhana maha suci sapa alladzi hidup. Subhana maha suci sapa alladzi, Allah maksudnya alladzi adalah Allah. Cuman di ayat ini mengapa memakai alladzi, tidak memakai subhanallah? Kok gak seperti itu? Sudah tahu Bapak Ibu maksudnya ayat ini? Itu penegasan terhadap kita bahwasanya manusia itu kalau kenal Allah jangan nama saja, jangan sampai berhenti di nama saja, tapi harus kita kembangkan sampai pada yang memiliki nama Allah. Estu alladzi itu dimaknani adalah zat hidup. Asra kang nglakokake sapa alladzi, yang memperjalankan siapa alladzi hidup itu, bi abdihi kelawan kawulane alladzi ay Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama ayat ini saya masukkan, khitobkan terhadap jenengan, dialah Allah hidup yang ada di dalam maupun di luar diri jenengan, yang memperjalankan jenengan iki sampai ke masjid ijabah. Pertanyaan kula, mana jenengan sudah ada iman seperti itu mboten? Kalau belum Pak, mohon maaf, kita ketika sholat tidak akan merasa kehadiran Allah, tidak bisa. Dan inilah yang menjadikan mengapa ketika kita waktu sholat jasmani ini, ruhaniyah kita itu lalai dari Allah. Berarti malam ini saya ambil materi bagaimana kita melakukan sholat itu ruhaniyah bisa khusyuk terhadap Allah.
Tolong dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Yang bawa Quran atau HP Google langsung surat Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Bapak Ibu, mohon maaf, hakikatnya kita sholat, tujuannya kita sholat menghadap dan bertemu Allah, ruhaniah kita itu. Terus bagaimana kita sebagai umat menengah ke bawah tatkala tidak dikenalkan terhadap Allah, tidak dikenalkan terhadap yang memiliki nama Allah, tidak diajarkan tentang ilmu untuk mengenal terhadap Allah, bagaimana mungkin kita akan bisa? Gak mungkin. Mungkin lewat mimbar yang sangat sederhana dan mubarakah ini saya mencoba untuk mengenalkan ilmunya, bagaimana caranya kita ketika sholat ruhaniah kita itu sedikit demi sedikit, walaupun tidak langsung bisa maksimal, itu bisa merasakan kehadiran Allah. Itu pun kalau diterima. Muga-muga aku yakin kok jenengan semua ini ada iman dalam hati, kalau semua pergerakan sholat bisanya gerak itu sebab Allah. Aku yakin. Tapi tolong, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ketika sudah ranah di situ, semua atribut harus kita lepas. Paham atribut, Pak? Status kita harus kita lepas dulu. Status apa? Misalkan status saya itu menjadi opo kudu dideleh dhisik. Ketua MUI, ketua apapun, tolong sementara diseleh dhisik. Aku yakin nanti akan bisa menerima. Bapak Ibu, surat Al-Kahfi ayat 110 Allah katakan, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, berarti maksudnya Allah. Pertama adalah falyamal amalan sholihan, amal kang bagus. Contoh sholat 5 waktu. Percaya mboten jenengan kali kula, sesuai dalam Al-Quran ciptakan kita diciptakan Allah, tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Manusia insanul kamil itu tidak unsur dari jasmani saja, juga rohani. Percaya mboten kalau kita juga ada rohnya? Umat Islam pasti percayalah. Kalau jasad tok gak ono roy, itu namanya orang mati. Tak gitu nggih? Kita yang hadir di majelis taklim ini, aku yakin jenengan sudah satu punya keyakinan bahwasanya Allah ciptakan kita sebagai manusia. Pertama jasmani dari unsur tanah, nanti akan dikembalikan ke tanah. Ruhaniah kita dari unsur Nur Muhammad dari Allah, wa nafahtu, dan kutiupkan ruhku terhadap jasad itu, nanti harus bisa kembali bertemu terhadap Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin jenengan yang hadir sudah punya keyakinan seperti ini. Kembali kepada surah Al-Kahfi ayat 110.
Kalau yang dimaksud amalan sholihan itu pertama secara jasmani kita melakukan sholat, mestinya ruhaniyah kita juga sholat menghadap kepada Allah. Keterangannya mana itu? Kembali pada inti materi surat Al-Baqarah 238 tadi. Hafidhu, jagalah, reksonen ala sholawati ing ngatasi piro-piro salat kang den wajibkan ay al maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini Bapak Ibu beratnya jasmani melakukan tindakan sholat, apalagi kalau subuh, apalagi kalau asar, berat kalau dibanding yang lain. Jasmani, sedangkan ruhaniyah kita mestinya harus kita perhatikan. Bagaimana caranya? Teruskan ayat ini. Wassolatil wusta. Ini ulama beda pendapat Pak, khilaf. Wassolatil wusta ini adalah sholat di tengah. Niki sholat tunggal. Ya, ada yang mengatakan mibadil ulama sholat asar. Kan 5 kan ada tengahnya toh Pak. Maghrib, isya, subuh, zuhur, berarti asar. Kalau menarik tengah itu di maghrib, berarti maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Maghrib tengah-tengah. Niku terserah, khilaf beliau-beliau punya hujah masing-masing. Cuman kalau boleh saya katakan, wassolatil wusta itu adalah tunggal, kalau wassolawah adalah jamak. Tengah-tengah ini adalah ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita bagaimana sholat caranya? Bagaimana caranya ruhaniyah kita? Allah dawuh di dalam surat Maryam, kalau nggak salah ayat 36. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kalau kau beriman Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduh, ruhaniyahmu itu bersaksilah, menghadaplah, fa'buduh, iku kembalinya kepada Allah. Hadza utawi iki iku menghadap hanya pada Allah. Hidup itu yang ada pada di dalam dan di luar dirimu, iku siratum mustaqim, jalan yang lurus. Jadi jenengan ketika sholat sibukkan hatimu merasa kehadiran Allah di dalam dirimu dan di luar dirimu. Al-Hadid ayat 3 tadi, Allah di awal dan di akhir, di dalam dan di luar. Karena hidup, karena Allah di dalam dirimu, napas bisa dikeluarkan dan dimasukkan, darah bisa mengalir, jantung bisa berdenyut, makhluk yang di luar ini semua bisa berotasi, semua semata-mata karena Allah subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah ajaran Rasulullah untuk menyempurnakan keislaman kita. Sehingga mengapa di dalam Islam ada 4 tahap: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Syariat thariqah menata jasmani kita untuk berakhlakul karimah, hablum minan nas, antara sesama manusia dengan manusia yang lain dalam hal
untuk dijadikan sebagai kendaraan menghadap bertemu Allah. Akhirnya muncullah yang namanya hablum minallah. Yang ini diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam akhlak ilahiyah yang tercantum di dalam hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak akan diutus Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, baik secara hablum minannas maupun hablum minallah. Akhirnya para ulama-ulama kita Bapak Ibu akhirnya menyentuhkan namanya tingkatan hakikat dan makrifat. Jadi kita dengan cara untuk merasakan, menghadirkan di dalam diri kita adanya Allah, di luar diri kita adanya Allah, tentunya kita harus sering-sering mengingat kepada Allah. Dengan cara beginilah nanti soyo suwe lama kelamaan sholat kita akan bernilai lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahumma niki nek jenengan kerso mraktekno. Jadi wassolatil wusta ini harus kita laksanakan. Apa sholatnya ruhaniyah kita? Hanya menghadap Allah. Kalau ini kita tingkatkan, sholat itu wajib hukumnya kita itu khusyuk. Teruskan, ayat itu diteruskan ya. Waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Terusnya ayat tadi. Khashiin, qanitin memakai makna khashiin, wajib khusyuk. Abot Pak Bu nggih? Abot. Karena kita menghadapi pertentangan dengan nafsu. Ingat nafsu. Innan nafsa la amratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kejelekan. Artinya kita ketika sholat nafsu akan membuat ruhaniyah kita teringat terhadap selain Allah. Dan ini fakta. Di lapangan fakta. Dan menyerang terhadap seluruh umat anak putunya Nabi Adam. Nggih napa mboten? Bapak Ibu, inilah yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sebelum wafat. Salah satu pesan yang terpenting apa itu? Besok umatku akan menghadapi peperangan yang amat besar, yaitu merangi hawa nafsu. Amri selamat yok nopo Pak Bu purun jenengan kula dedahake mau saya tunjukkan biar kita selamat. Buka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Di situ Allah katakan Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ini Pak. In kuntum tuhibbunallaha. Apabila kau cintamu ruhaniyah ini bisa diterima Allah. Ibarat jenengan sholat bisa sampai pada kehadiran Allah, bisa khusyuk sesuai dengan ayat 238 tadi. Apa kata Rasul? Fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku. Mengikuti bagaimana ya Rasul? Umpama sholat, Rasulullah pernah menyampaikan lewat hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kau seperti kau melihat saya bagaimana aku sholat. Aku bertanya, pernahkah Rasulullah ketika sholat ruhaniyahnya, hatinya itu tidak khusyuk pada Allah? Mulai saat dulu sampai detik niki Pak, saya mencari hadis yang menyatakan tentang Rasulullah ketika sholat tidak khusyuk pada Allah
itu belum menemukan saya. Entah ada atau tidak. Yang jelas beliau selalu hadir ketika sholat, lebih-lebih atau di luar aktivitas sholat. Ruhaniyah beliau al-maksum, terjaga dari nafsu itu yang membengkokkan ruhaniyah beliau supaya tidak teringat pada Allah. Belum ketemu sampai detik niki kula. Justru Bapak Ibu rahimakumullah, beliau memberikan teladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memberikan contoh langsung. Pernah sejarah ketika para sahabat diperintahkan Rasulullah untuk sholat khusyuk. Siapa yang bisa sholat khusyuk, saya kasih serban hijau. Lah gitu toh. Semua para sahabat tidak ada yang bisa kecuali beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu pun ketika salam, mau salam, teringat serban hijau. Akhirnya batal, nggak diberikan. Monggo sinten sing saged niki kula paringke. Niki lho regane murah tapi penuh historis. Apa historisnya? Selalu kami ajak untuk bertausiah ke sana kemari. Kadang-kadang nek umbel kula meler saged kula gawe usap umbel. Keringet drodosan kadang nggih kula damel usap. Ngoten, lho nek kersa. Tapi syaratnya situ salat khusyuk dhisik. Kalau sudah bisa salat khusyuk, sana ke Mojokerto. Wallahi saya kasihkan. Monggo. Kriterianya salat khusyuk yang bagaimana? Kata Rasulullah, ketika saat beliau didatangi oleh malaikat Jibril tanya tentang masalah mahwa al-Islam, mahwa al-iman, mahwa al-ihsan, beliau jawab bagaimana al-ihsan? Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat, ruhaniyahmu itu seakan-akan bisa melihat Allah. Bagaimana ya? Maksud seakan-akan bisa melihat Allah. Wong Allah itu di depan jenengan, di dalam jenengan, di luar kiri jenengan, di atas di bawah jenengan. Tapi kok gak hakul mubin? Lah ngeten nggih? Iki ukrono sing sampean damel nyawang iku mripat dohir. Niki lho. Gunakanlah ainul basirah Anda untuk melihat sang yang wujud, sang yang maha wujud itu. Otomatis Bapak, mata hati kita untuk sementara ini masih terhalang oleh sesuatu, akhirnya tidak bisa melihat nyatanya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus nek pancen jenengan pengen estu betul-betul ruhaniyah mata hati jenengan bisa sampai nyatanya Allah, perlu pertama harus menghilangkan hijab antara ainul basirah, antara ruhaniyah sampai dengan Allah yang masih ada hijab, yang masih ada satir, masih ada penghalang, itu harus dihilangkan. Caranya fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ali Imran 31, fattabi'uni, ikuti aku. Mengikuti yang bagaimana ya Rasul? Bapak Ibu kita umat, sebagai umat baginda Rasul, ya, biar kita betul-betul sebagai pengikut Rasulullah, kita harus mengikuti teladannya. Apa yang dilakukan beliau walaupun tidak maksimal, kita harus ikuti beliau. Apa? Ruhaniyahnya. Kebanyakan kita umat Islam hanya mencontoh jasmaniyahnya saja, sementara ruhaniyah kita
kita itu belum mencerminkan mengikuti baginda Rasul. Apa cerminane baginda Rasul? Al-Baqarah ayat 135 dibuka. Millata Ibrahim Hanifa. Beliau itu selalu condong ruhaniyahnya itu Ibrahim Hanif, condong mengesahkan pada Allah, condong hatinya hanya kepada Allah, pada Allah. Dalane ndugi pundi niki? Wis ngeten mawon. Dulu kula dadi santrine Malang niki Syekh Hayi. Wonten sing semerat Syekh Hayi. Ciliwung. Ada? Terus diteruskan Gus Yudi. Mungkin sekarang ada penerusnya. Simple Pak. Begini aja. Dulu mboten diterangkan ilmunya sedetail ini ndak. Cuman disuruh laku ruhaniyah berbentuk kholwat. Tapi sebelum kholwat tidak dijelaskan sedetail ini ndak. Jadi kami merasa bingung juga pada waktu itu. Ya dah. Bahkan mohon maaf sekitar tahun 90 ketika saat kami masuk di pondok pesantren Darussalam Kencong Kediri ya dah. Waktu itu masih sugenge Mbah Fakih. Saya tidak tahu ketika saat kalau niat mondok di situ dulu itu untuk memperdalam kitab, memperdalam ilmu nahwu shorof, malah saya ditukani kali beliaunya al-maghfurlah. Apa? Malah saya disuruh sana belakrak sana. Tahu belakrak? Tahu nggih? Belakrak sana aja. Padahal saya niat dari rumah. Padahal saya itu dari tambak beras dulu itu. Ya. Saya masuk di situ ibtidak kelas 6. Tambak beras saya lulus aliyah, masuk di Sumbersari ibtidak kelas 6. Jeglek Pak Bu nggih. Jadi di situ saya paling tua sendiri. Gurunya saja lebih tua saya. Umurnya sama. Tapi tidak membuat saya gengsi ndak. Wong niat saya untuk memperdalam kitab. Teman-teman saya masih muda-muda. Saya enggak gengsi, tetap niat saya adalah tolab mencari ilmu. Ketika saat beliau Hadrati Syekh Fakih Al-Asy'ari niku dawuh teng kula blakrak, akhir terkejut saya. Terkejut, Pak. Padahal sebelumnya itu kami sudah ada bekal tentang ruhaniyah dari abah mbah saya, bahkan dari Syekh Hayi juga. Saya terkejut disuruh seperti itu, tapi saya diem aja. Saya terapkan ajaran Rasulullah, taklim muta'alimnya secara syariah. Akhirnya apa? Sungguh Pak, saya di pondok itu benar-benar memang mendalami ilmunya itu, tetapi di sisi lain kalau malam hari saya sering keluar belakrak. Tanya, ada yang kenal Gus Imam di sini? Itu teman saya yang belakrak itu, putranya Mbah Yai Kandangan niku al-maghfur almarhum sampun niku teman saya belakrak kalau malam hari, kadang di Kalikonto, kadang di pernah Pak tenggene Malang niki wonten bendungan senes Karangkates lho, Salirejo ada nggih, ngantang nggih niku pernah di situ dulu belakrak ndugi mriku lapo nggih tengok-tengok nek cara lari sak niki zaman saat ini kenapa ini napa niku? Halan-halan nggih. Napa? Heling-heling. Ya, happy-happy ngoten. Saya ke situ, sering itu. Bapak Ibu, udah itu nggak penting. Kita kembali kepada ajaran Rasulullah. Yang paling penting kami tekankan pada malam hari ini adalah fal ya'mal amalan sholihan ruhaniyah. Kalau jasmaniyah sudah ditata, kita dihukum syariah. Sekarang ruhaniyah kita.
Kita harus mengambil ajaran Rasulullah di jalur hakikat untuk bisa menuju makrifat pada Allah. Banyak muqabalah, referensi, panduan kitab-kitab yang membahaskan tentang tauhid. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Ini harus kita jangan diam saja, Pak. Jangan. Supaya sholat kita bermutu, maksud saya gitu. Biar tidak jasmani saja, ruhaniyah kita juga mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Tarkib daripada definisi daripada waqumu lillahi qanitin tadi, khasyiin, khusyuk, hati ini, Pak, ditakdirkan Allah bisa merasakan kehadiran Allah dekat pada diri kita. Jikalau siapapun yang sudah masuk di situ dalam muraqabah ihsan, keimanan yang sudah ihsan itu, saya yakin akan menangis. Sholat sudah tidak teringat terhadap perkara istri, suami, anak, pekerjaan dan apapun. Itu pun hanya berapa rakaat saja. Jangan siap, nek siap kalau tutuno kunci nih, nek siap. Hujjah kami surat Al-Baqarah ayat 238 tadi. Untuk bisa kekhusyuan, larilah kita pada surah Al-Imran ayat 31. Ikuti saya, kata Rasulullah. Ikuti saya. Apabila betul-betul kau mengikuti kesempurnaan ajaranku, kata Rasul. Mana sih ajaran Rasul yang hakikat menuju makrifat itu tertuang di mana? Al-Anbiya ayat 25 dibuka. Allah mengajarkan kita tentang bagaimana ruhaniyah ini bisa mengesahkan Allah ketika sholat. Bahkan ketika di luar aktivitas sholat juga begitu. Allah katakan di situ, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, Allah bersabda, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau, kata Allah, termasuk Rasulullah, kecuali harus mengemban, membawa dan mengajarkan wahyuku yang inti ini. Mana wahyu inti? Ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ini nek tak terjemahkan, kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali saya. Saya itu maksudnya Allah. Ini Rasulullah diperintahkan untuk mengajarkan terhadap umatnya tentang ruhaniyah, bagaimana cara untuk mengesahkan Allah ketika kita sholat. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan hadis, muncul hadisnya sahih, anta budallaha ka'annaka taro. Ciri kriteria salah satu ketika sholat ikut dikatakan khusyuk, ruhaniyah sampai iku merasa Allah itu dekat. Makanya ka'anta budallaha ka'annaka taro, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan, udah Bu, Pak, seakan-akan, bentuk seakan-akan itu akan muncul dalam iman sampean, rasa dalam diri hati kita bahwasanya Allah itu dekat, cuman belum bisa melihat. Niki kalau kita masuk di dalam kitab hikam namanya muraqabah, masuk thariqah namanya muraqabah. Allah, kita sudah merasa Allah dekat. Kalau kau tidak bisa seperti itu, kata Rasul, ya seakan-akan kau itu merasakan kalau selalu dilihat Allah. Ada kuncinya, Pak, untuk bisa masuk di situ. Nanti kalau oke,
kula buka kuncinya. Kalau tidak oke, aku gak wani buka, Pak. Ngapunten nggih. Karena ini miturut ulama ahli tasawuf pada saat itu sangat dirahasiakan. Sangat dirahasiakan. Lah untuk sekarang kunci ini nanti biar bermanfaat, saya kasihkan manakala jenengan purun buka gemboke. Jenengan purun buka hijabnya, saya kasihkan. Dan ini jenengan dereng purun buka, saya kasihkan, ndak percuma Pak nggih. Cara tak kei sepeda motor, sampean boten purun damel. Manfaat boten? Boten. Laksana seperti itu. Tidak secara personal, ndak, secara jamaah, secara umum saya berani memberikan. Manakala jenengan iki estu purun ngetrap nih ing dalam waktu sholat, tak jamin sholat sampean mengki soyo suwi lama kelamaan akan bernilai di mata Allah. Kekhusyuan akan tercipta dengan sendirinya di situ Pak. Tak jamin jenengan mesti nangis engko ketika saat itu. Terus ketika waktu sholat sampean yo ora bakal bingung dan marekno. Tapi ngingeten, mohon maaf. Nanti kalau betul-betul Allah meletakkan jenengan di makom musyahadah, itu ada resikonya Pak. Ada konsekuensinya. Apa itu? Kadang-kadang sampai lali rokaatnya. Lali. Ini rokaat keberapa? Lupa. Karena tersinari cahaya makrifat Allah datang mana sampean sehingga lupa hitungan. Lupa hitungan. Tapi bagaimana hukumnya secara syariat? Jenengan lupa ya Pak. Kalau jadi imam mesti yang di belakang harus mengingatkan subhanallah di situ. Tapi itu jangan membuat jenengan ketakutan, jangan. Inilah yang dimaksud sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kau wahai umatku seperti saya. Apa? Secara syariat sudah ketata hukumnya, secara hakikat rohaniah kita untuk bisa mengenal Allah lebih dalam. Ingat, besok yang ditimbang dinilai Allah pertama amaliyah napa? As-shalah. Kalau sholahnya bagus, otomatis lainnya bagus. Kalau sholatnya di mata Allah itu jelek, bagaimana? Ya itu nanti tiangnya adalah sholat. Bagaimana sih sholat yang benar, sholat yang khusyuk? Tadi sudah saya jelaskan. Kuncinya ada di surat Al-Baqarah ayat 238. Kalau kau sudah mengikuti aku, kata Rasul, Ali Imran 31, yuhibbukumullah. Terusnya ayat, cintamu akan diterima Allah dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Boten gampang Pak, boten mudah. Tapi kula boten meden-medeni. Artinya boten mudah. Kita wajib untuk selalu riyadhah dan berzikir. Tekun terus di situ nanti, barulah akan bisa tercipta. Orang kaya boten mungkin bim salabim langsung kaya. Dia harus tekun bekerja, semangat bekerja. Nggih napa mboten? Lah nek turu wae beda lagi. Iki laksana seperti itu. Kalau kau betul-betul menguasai ilmu Quran, harus belajar ilmunya, harus tekun. Berat Pak, memangnya Pak, berat. Tapi itulah fakta yang harus kita lakukan. Yuhibbukumullah, cintamu akan diterima oleh Allah karena kau sebelumnya itu, sebelum bercinta pada Allah, ruhaniah kita, hati kita telah bercinta terhadap selain Allah. Ini nanti yang akan menjadi hijab dan kita lepaskan secara rohaniah. Kalau ini sudah dilepaskan secara rohaniah, otomatis cinta sampai terhadap Allah akan diterima. Terus bagaimana kesalahan kami?
ruhaniyah bercinta terhadap Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah ampuni, Pak. Rasulullah lakukan ini disebut sebagai uzlah. Rasulullah uzlah. Apa sih uzlah? Kalau bahasa Syekhayin itu kholwat, bahasa kita mujahadatun nafsi. Apa? Hati ini memerangi hawa nafsu. Itulah yang kumaksud surat Al-Kahfi ayat 10 tadi, fal ya'mal amalan solihan, perbuatan yang bagus. Ruhaniyah kita tidak hanya jasmani tapi ruhaniyah juga begitu. Selalu hati dijadikan sebagai apa? Media untuk berzikir pada Allah terus menerus. Nanti ada kuncinya di situ nanti. Kalau jenengan siap monggo kula kasihkan, kalau mboten masalah. Kula nggih ngatos-ngatos kok ngian ngeten niki. Wis, itu syarat pertama apabila jenengan pengin bertemu Allah ketika sholat. Kedua apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika dalam sholat jangan pernah ruhaniyah jenengan itu ada selain Allah. Jenengan kali kula ojo rumangsa isok gerak dhewe. Ngoten maksudnya? Ojo rumangsa isok maca Fatihah dhewe. Ingat, semua itu hanya karena Allah yang membisakan. Kita makhluk laksana apa sih, Pak? Nggih laksana niki lho jagrak niki lho. Nek gak dilakokne ya ora iso melaku. Kita kalau tidak diperjalankan Allah, nggak bisa, Pak, kita sampai di sini. Kita kalau tidak dikersakni Allah, tidak dilakokni Allah lewat sifat kalamnya Allah, kita nggak bisa ngomong, Pak, nggak bisa maca Fatihah. Gerak juga begitu, dan ini ada masanya. Kapan? Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Ketika ajal sudah menjemput kita, kita pun tidak bisa apa. Kita berangkat ke kuburan, itu ada yang menghantar. Anak, istri, tetangga, suami. Kita bisa berangkat sendiri, Bapak Ibu? Gak bisa. Karena kita sudah pada waktu detik-detik yang dijanjikan Allah datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wis, terakhir pesanku, jenengan ojo sedo dhisik. Ojo mati dhisik nek gak salati iku wis saged dunung nang Gusti. Pun iku pesan kula. Mek situ tok. Kula enggak pesen napa-napa mboten. Saya hanya berpesan terhadap saudara saya yang ada di wajah, kok wajah pun di Kalang Proso. Nggih biasane anu iki kula ngaosi teng wajah, sing sering teng wajah. Iku tolong sekali lagi gunakan sholat itu untuk media bertemu Allah. Jangan pernah meninggal dulu sebelum jenengan betul-betul sholatnya itu secara jasmani dan rohani itu betul-betul datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dengan adanya kita memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau posisinya Isra perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'rajnya adalah Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini pun melepaskan dunia, berarti rawuh beliau terhadap Allah untuk menerima wahyu yang berupa sholat 5 waktu nanti untuk dijadikan sebagai media kita untuk menyembah dan bertemu Allah. Apa hikmah kita memperingati hal ini supaya betul-betul membekas dalam diri kita? Tolong sekali lagi benahi sholat rohaniyah kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Sholat itu rohaniyah kita betul-betul sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 238. Waqumu lillahi qanitin. Jalankan, tegakkan sholat itu dengan khusyuk. Menurut saya pribadi, sholat itu wajib khusyuk. Wajib.
Urusan terhadap orang lain diwajibkan atau tidak, itu bukan urusan saya, tapi urusan pribadi saya. Wajib ini khusyuk. Walaupun kita masih setengah khusyuk, setengah tidak khusyuk, tetap kita harus mengejar, mengejar semampunya. Itu Pak. Bapak Ibu, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan. Sudah biasa ketika saat bertausiah saya, habis tausiah ada momen berikutnya sebelum ditutup doa, apa? Tanya jawab. Tanya jawab sekitar materi apa yang kami sampaikan, atau keluar dari materi, monggo rapopo. Oleh sebab itu saya kasih waktu 3 penanya. Barangkali ada yang tanya, kami persilahkan, karena apa yang kami sampaikan belum tentu semuanya ilmu tadi faham semuanya jenengan. Mungkin ada yang tidak faham, boleh langsung tanya. Sifatnya kita adalah dialog, ya ta? Sifatnya kita adalah saling mengisi. Begitu. Monggo kula aturi menawi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau tanya, bertepatan peringatan Isra Mi'raj, saged basi di cilikaken gede atau lesan jenengan agak jauh dari mic. Ya. Okay. Ya Gus, bertepatan dengan Isra Mi'raj yang intinya kita diperintahkan atau diwajibkan sholat 5 waktu. Perintah sholat itu yang pertama kan diperintahkan 50 waktu. Akhirnya jadi 5 waktu. Kenapa Allah kok nggak langsung diperintahkan langsung 5 waktu saja? Kok melalui 50 waktu dulu atau proses? Itu yang pertama Gus ya. Begitu nggih. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya sholat bisa khusyuk? Karena sholat termasuk istilah wajib. Yang kedua. Terus yang ketiga, menjadi anak yang soleh itu menurut hakikat itu gimana? Bagaimana? Ya, kita aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang miturut hikayah sholat 5 waktu itu bermula dari 50 waktu. Ada hadis yang menyatakan walaupun 5 waktu fadlnya itu sama dengan 50 waktu. Kalau hikayahnya itu sampai menjadi 5 waktu, itu ketika beliau pertama kali menerima 50 waktu, beliau turun Rasulullah. Bertemulah beliau para nabi dan para rasul, yang intinya akhirnya menjadi 5 waktu karena umatmu Muhammad tidak akan pernah kuat. Kalau 50 waktu kapan kerjanya? Ibu-ibu gak kau bermasak. Nggih Bu nggih? Ini maksudnya secara pandangan syariah wonten mriku. Tetapi bagaimana caranya walaupun 5 waktu itu bisa fadlnya itu 50 waktu. Bagaimana caranya? Mohon maaf, inilah topik saya hadir di Malang ini untuk menjadikan 5 menjadi 50. Kita 1 hari 1 malam Bapak Ibu, Allah kasihkan waktu kita 24 jam. Gitu? Masa 24 jam. Tapi Allah mengapa satu sisi bersumpah wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa waktu. Nah ini gini. Kalau 1 hari 1 malam 24 jam. Innal insana sak temene banyak menungso. Sesungguhnya banyak manusia iku lafi khusrin. Sungguh merugi. Mengapa dikatakan merugi? Karena kita rohaniyah
sering lalai pada Allah. Bagaimana kita bisa fadl sampai 40 waktu? Kalau kita total 50 waktu, kita dihadapkan Allah berbagai macam aktivitas, Pak Bu. Secara jasmani tidak hanya sholat 5 waktu aja. Kita kadang dihadapkan Allah kerja, aktivitas apapun. Kalau di total jenderal 50 waktu dalam satu hari satu malam. Maksudnya di situ, jadikanlah semua ini sebagai nilai ubudiyah, ibadah di mata Allah yang makbulah, yang diterima Allah. Bagaimana caranya? Syaratnya ibadah itu di mata Allah diterima sebagai ibadah yang diterima oleh Allah. Makanya sering toh kita kerja diniati ibadah gitu toh. Memberikan nafkah anak dan istri itu diniati ibadah. Bapak Ibu, ibadah itu dari kata abdun, kawulo. Jenengan kudu ngakoni kekawuloan jenengan. Kita itu harus jadi budaknya Allah, jangan menjadi budaknya hawa nafsu. Abdun, hamba, budaknya Allah. Budak itu harus mengikut, manut terhadap juragan, Pak. Harus mengikut. Allah menyuruh ke barat, ke barat. Allah menyuruh ke timur, ke timur. Kadang-kadang kita ndak Allah kasih kita dalam acara gini, misalnya dikasih hujan daweres, ora eneng sing teko, tidak ada yang datang 3, panitia mboten greges. Umpama katanya kita abdun, katanya kita budaknya Allah, katanya semuanya itu ada atas dasar Allah. Kadang-kadang kita mengeluh, nggih Pak Bu, nggih, ketika saat Allah kasih takdir terhadap kita yang qobdi nggak enak, hati kita mengeluh, susah, gelisah. Sekarang saya tuntut, katanya kita sebagai budaknya Allah kudu nganut. Lah kok ono perkara sing ganjel. Itu semata-mata itu tadi kembali, andai kata di dalam diri kita tidak ada nafsu yang mengajak kejelekan, aku yakin jenengan kali kula selalu hatinya koneksi, selalu hatinya tawajuh, selalu hatinya menghadap, bersaksi hanya pada Allah. Nabi Adam, andai kata iblis gak ono, andai kata lo ya, secara ilmiah gak mungkin Nabi Adam ada di dunia. Biang keroknya itu iblis. Itu sebabnya. Secara akal, secara ilmu, andai kata iblis tidak menjerumuskan terhadap Nabiullah Adam, gak mungkin Adam itu keluar diusir Allah dari surga ke dunia. Andai kata seperti itu, Pak, mohon maaf, gak mungkin ada perang yang terjadi di dunia. Nyaman-nyaman saja kita di surga, tak gitu nggih? Terus lah nek ngoten Gusti Allah sadurunge ndadekno Adam iku ada asbabun nuzulnya ayat kok. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah merencanakan bagaimana Adam iki bisa keluar dari surga. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Disetting oleh Allah. Adam, kau pingin ada di surga selama-lamanya? Siap, nggih. Satu syaratnya, wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon itu.
Karena pohon itu akan berbuah, namanya buah khuldi. Kalau kau mendekat, pasti kau kepingin. Jikalau kau kepingin, pasti mencari, berupaya untuk mendapatkan. Kalau sudah mendapatkan, di situ nanti kau akan terus kesengsem, sampai-sampai kalau bisa jangan berhenti. Akhirnya apa Pak yang terjadi? Settingani Allah, iblis moro. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Semua Adam dan anak putu Adam, iblis itu sudah minta kontrak terhadap Allah, minta izin untuk dijerumuskan, untuk dilalaikan dari Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau, nenek moyang kita, mbah buyut kita, Adam alaihissalam, lupa atas pesan Allah. Apa pesannya? Jangan mendekat kau di pohon itu. Akhirnya apa Pak? Mendekat badan. Akhirnya makan badan. Al-Quran mengkisahkan terjadilah Nabi Adam itu memakan buah khuldi. Terjadilah kita mensukai kesenangan dunia. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Nah ini kita dihadapkan kesenangan dunia sebagai ujian yang dibawa oleh nafsu dalam diri kita. Akhirnya ruhaniyah kita telah memakan kesenangan dunia itu. Wis, iki sejarah, gak usah lok-lokan, gak usah. Sing penting bagaimana kita mutu qoblal maut. Bagaimana kita sebelum mati kita sudah bisa kembali kepada Allah. Itu barometernya sholat. Nek sholati khusyuk, mesti isok balik nang Allah kanthi husnul khotimah. Hanya ada di situ Bapak Ibu. Udah. Jadi mengapa menjadi 5 waktu? Alasannya karena memang kita umat Islam gak mampu, umat manusia, untuk menjalankan 50 waktu. Secara hakikat bagaimana? Kita penuhi semua aktivitas itu dengan cara hati selalu ingat pada Allah. Ingat yang bagaimana? Sadar dan menyadari semua apa yang semua apa yang ada gerakan pada diri kita semata-mata karena digerakkan Allah Subhanahu. Itu. Yang kedua, bagaimana kita sholat? Caranya dengan sholat khusyuk. Tadi awal sudah saya jelaskan. Ya, ikuti Rasulullah. Rasulullah pun buatan enten tabi'in as-solihin. Para penerusnya. Di belakangnya ada as-solihin. Secara syariat kita katakan ulama warasatul al-ulama warasatul anbiya. Itu kita ikuti. Tapi yang ada as-solihin apa? Jenengan jangan mengikuti, meminta, jangan hanya secara syariah saja, tetapi juga secara ruhaniyah. Tolong mintalah secara ruhaniyah juga. Kalau itu sudah Anda temukan, maka kita akan diberikan kunci, kita akan dibimbing bagaimana cara sholat dengan khusyuk. Otomatis kita diarahkan tentang masalah keiksanan iman. Bagaimana supaya ruhaniyah sampai iki betul-betul beriman Allah itu sangat dekat. Itu ada wiridnya Pak, ada yang ketika kholwat, uzlah itu ada yang dibaca, ada yang dilakukan. Dengan begitu lama-kelamaan nanti akan bisa sendiri pun. Yang terakhir, yang nomor 3 adalah anak soleh. Rasulullah sudah mengatakan idza matabnu adama in qata'ah. Salah satu di antara 3 hal, awwaladin sholihin yada'ullah. Maksudnya anak soleh yang selalu mendoakan Allah. Sebagai penolong kita itu anak soleh yang bagaimana? Udah Bapak Ibu, saya katakan soleh makna secara lughat adalah bagus. Bagus ada 2 pandangan. Bagus di mata manusia, juga bagus di mata Allah.
di mata Allah, bagus di mata Allah. Ruhaniyah sampean selalu makrifat pada Allah, ruhaniyah sampean selalu ingat pada Allah. Ini juga ada kuncinya Bapak Ibu, ada kuncinya. Jikalau jenengan menawi kok ya gak penak takok di majelis kados ngeten iki, saged takok lewat WA kula. Nomor WA kula wonten, nomor WA-ne kok nggih ora ditulis. Wis sampean tulis ning gone ati sampean 0856 Indosat niki WA 0856 3282 561. Saya mau tanya di majelis umum sungkan. Oke, lewat WA saged. Tetap saya layani. Jujur Pak, selama ini sampai detik ini kami tiap hari 1 kali 24 jam 500 lebih saya melayani pertanyaan-pertanyaan dari umat yang secara nasional bahkan di luar nasional juga. Karena kami mohon maaf live kula niki live langsung niki. Jadi di luar banyak yang mengaji di channel kami Ponpes Jaya Baru. Jadi di luar banyak yang ikut mengaji. Mungkin itu anak soleh itu adalah tidak hanya bagus di mata manusia, akan tetapi juga bagus di mata Allah. Bagus di mata Allah, sholatnya khusyuk. Itu karena sesungguhnya dengan adanya anak soleh itu bisa akan mengangkat kesalahan-kesalahan orang tua yang telah beliau lakukan. Kesalahan yang terberat itu adalah ya bunayya la tusyrik billahi syai' inna syirka la dzulmun azim. Adalah perbuatan rohaniah kita menyekutukan terhadap Allah. Oke? Ada lagi Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nuwun sanget. Iki cerita ya. Cerita ini bener apa boten? Kalau nanti kepanggih yang ingkang sujud akhir. Terus pundi Pak? Saged diideaken melih ben kula kepireng. Kula nate sumerep yang salat waktu sujud terakhir niku dangu saestu. Dangu. Nggih. Lama nggih. Lajeng kula sampun salat mandun salat taat. Mengapa kok dangu? Kok lama? Nggih. Niku jawabe Allah itu maha mulia. Allah itu maha besar. Seandainya saya tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah, saya ingin selalu sujud di hadapan Allah. Itu pertama itu. Kedua, saya pernah membaca buku bahwa apabila kamu punya maksud kepada Allah, minta kepada Allah, mintalah pada waktu sujud terakhir dengan di dalam hati. Nah, itu benar apa tidak Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tahu keadaan rohaniah beliau ketika sujud terakhir kok lama. Ngeten nggih? Kita bisanya husnudon. Husnudon saya begini Pak, aku yakin beliau itu karena awal sholat itu sudah tahu teorinya bagaimana sholat yang khusyuk. Yang namanya nafsu lawamah itu muncul dalam diri beliau. Apa nafsu lawamah? Nafsu yang getuni. Getuni apa bahasa Indonesianya Pak? Menyesali. Selama ini ruhaniah saya tidak qanaah pada Allah. Dikasih rezeki 100, inginnya minta 200. Sudah dikasih Allah rumah, asalnya kita nggak punya rumah kontrak, walaupun kecil, kurang bisa berterima kasih syukur pada Allah, minta yang lebih besar seperti masjid ini. Nafsu lawamah muncul, merasa bersalah.
Kadang itu juga disertai menangis, Bapak. Mengapa dilakukan ketika saat sujud, ketika sujud akhir? Kemungkinan juga beliau itu mereview dari sholat yang awal takbir sampai sebelum salam, hati masih penuh kesalahan pada Allah, teringat pada selain Allah. Disitulah dia tebus untuk menyesali dan selalu untuk minta bimbingan Allah supaya dijaga rohaniyahnya ketika waktu sholat dari pengaruhnya hawa nafsu. Bisa jadi seperti itu. Saya berhusnudon seperti itu, Pak. Udah yang pertama. Yang kedua, kehendak, pengharapan, minta pada Allah. Ada sebagian makalah memang mengatakan waktu-waktu yang mustajabah. Ada makalah yang mengatakan mungkin ketika sujud di antara dua sujud, atau ada yang mengatakan di antara dua azan. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah awal, khutbah sani. Waktu-waktu mustajabah. Wis bermakalah ulama banyak sekali. Mungkin di saat sujud itu dia berkeyakinan yaum atau waktu-waktu yang bisa dimudahkan Allah, diterima apa yang diminta. Tetapi kalau kita kembali kepada surah berapa itu, wad'u ila rabbih ud'uni astajib laku. Mintalah kau terhadapku, kata Allah. Kalau kau betul-betul minta padaku, maka pasti akan aku kabulkan. Niki umat Islam banyak yang tidak peka tentang sisi balaghah mantek di situ, sisi makna mutasyabihatnya di situ. Apa itu? Coba sampai lihat. Ud'uni. Ya. Setelah kita itu dikatakan Allah, mintalah terhadapku. Sebelum mengatakan datangnya permintaan, di situ ada ya mutakalim yang gandeng dengan nun. Ud'uni. Ini maksudnya kita itu harus datang dulu bertemu Allah. Tidak minta barang yang kita minta dulu. Kita harus bertemu yang memiliki barang itu. Siapa? Allah. Ud'uni, mintalah kau terhadapku, kata Allah. Ni mutakalim kepada Allah, mukhatabnya. Berarti maksudnya kita harus bertemu Allah dulu. Bagaimana caranya bertemu Allah? Ya tadi saya kembalikan. Ikuti Rasulullah. Ajaran jangan syariat saja, tapi tingkatkan hakikat menuju ma'rifat, baru bisa sampai pada Allah. Kalau sudah sampai pada Allah, sudah katakan apa yang jenengan mau. Sama halnya begini, Pak. Saya punya istri. Istri saya hamil muda. Istilah orang hamil ada apa jenis, Pak? Nyidam, tahu nyidam ya? Minta sesuatu yang seakan-akan nggak bisa dibendung. Minta mangga muda. Kecut-kecut itu ya. Yang punya jenengan tetangga saya. Pertanyaannya dalam agama, ngambil dulu apa ke orangnya dulu yang miliki? Harus menemui orangnya dulu. Kalau kita ngambil dulu, diteriak apa, Pak, Bu? Maling. Paham ya? Berarti kita wajib saya wajib datang ke rumah jenengan
rawuh sungkem, Pak, Bu, kula nyuwun peleme setunggal, minta Bu apa? Pelemnya 1, istri saya nyidam. Terus pun jenengan pasti ngewangi atau bantu, nggih tampilkan. Itu pasti, Pak. Beda mintanya begini. Beda loh ya. Pak, Bu, pelem bunga sampean tak ambil, saya minta semuanya tak bawa ke pasar, saya jual. Tapi uangnya saya miliki sendiri. Boleh? Nggak boleh. Karena yang lain juga membutuhkan. Begitu loh ya. Kita secukupnya. Berarti kita etikanya harus menemui Allah, banjur mengatakan apa kebutuhannya. Dikatakan yaumul mustajabah, hari yang diijabahi mau menurut ulama-ulama, karena memang apa? Keadaan tenang, Pak. Keadaan sepi, keadaan tenang. Sujud, keadaan tenang. Boleh dilakukan. Temui Allah dulu. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam niku kalau memberikan kriteria ciri-cirinya orang yang sudah menemui Allah itu begini, Pak. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Itu pertama. Orang arif itu orang yang sudah dikatakan sholatnya khusyuk itu pertama, la yarawna li anfusihim syai'an, tidak punya penyana dalam hati, tidak punya prasangka, kesimpulan apa yang muncul pada dirinya atau orang lain atau makhluk lain itu dari makhluk atau dirinya, tidak. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang kedua, justru di dalam hatinya meyakini sumber perkara yang muncul dan memunculkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arif, Pak. Yo gak mudah, tapi yo gampang bagi jenengan yen purun. Kita akan menjadi susah dan sulit itu kita lakukan manakala kita tidak mau. Andai kata kita mau, ingat manjata wajada. Siapa yang tekun, dialah yang mendapatkan. Jadi Bapak, tolong etika dalam hakikat kita benahi dulu. Ruhaniyah kita bagaimana caranya bertemu Allah. Setelah itu berdoa, itulah yang dimaksud doaul khudri, doa yang dimana ruhaniyah khudur bertemu Allah. Otomatis Allah sudah tahu sendiri apa kemauan kita, pasti akan diberikan. Ud'uni astajib lakum. Mungkin cukup 3. Ada lagi? Sakit ditambah? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedap. Nggih. Sekedap Bu nggih niki nggih. Yang saya tiyang jamaah niki wonten sing minum di dalam masjid niki. Nggih. Haram terserah wonten pendapatipun. Oke. Min asrafil majalis, di mana tempat itu sudah diwakafkan untuk iktikaf, hanya diperbolehkan untuk menyembah pada Allah dan atau berkomunikasi tentang ilmu Allah. Kalau dipakai untuk berbicara tentang dagangan dan lain sebagainya, itu ulama berpendapat tidak boleh. Pertanyaannya di sini buat makan apa boleh? Nah gitu dah. Buat makan haram opo enggak? Tergantung kita itu mensikapi dari ulama mana. Tapi gimana saking ngalang dinoyo niku makruh niku
nedo inup nih kata lapangan jadi makruh. Kula terus ke dhisik Pak ya. Saking ngalang, saking ngajak, saking oh gitu. Nggih. Gini. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Pun juga tidak menutup kemungkinan dikarenakan kondisional. Itu ada yang mengatakan tidak apa-apa. Tergantung kita melihat kondisionalnya bagaimana. Bagaimana? Hukum itu bisa menjadi sunnah, menjadi makruh, menjadi wajib, menjadikan haram, tergantung kondisional. Ini secara syariah. Secara syariah. Kalau seperti ini mungkin kita mengambil hukum makruh, silakan. Yang terpenting khilaf, persulayan, beda pendapat di antara ulama satu dengan ulama yang lain. Sing penting gak tukaran. Itu aja permintaan saya. Yang penting tidak tukaran. Sebab nanti kalau tukaran, geding, ada hasud, mangkel, akhirnya gak gelem jamaah. Silahkan beda bendera, beda pendapat, sing penting ojo sampai sakit hati. Kalau mengambil hukum mudah saja seperti itu. Sing melu makruh, monggo makruh. Apa tarkibe makruh? Bila mana dilakukan tidak berdosa, jikalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Oke, ora usah mangan, ora usah ngombe. Temannya yang di pinggir punya penyakit mah. Kata dokter, kalau sampai perutnya nggak ada isinya, perih, pedih, maka beliau membawa godok goreng, membawa bekal kecapan. Kita tidak boleh menghukumi dia itu dengan hukum yang tidak sama dengan kita, itu salah. Jangan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, tidak ada paksaan bagi umatmu untuk mengikuti ajaranmu. Tidak ada paksaan. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan ajarannya, kaum Taif niku Pak Bu, bukannya dia menolak, tapi mengatakan ajaran Muhammad itu sesat. Kaum Taif, bahkan Rasulullah dihantam dengan kotoran unta. Subhanallah. Tapi bagaimana Rasulullah ketika malaikat Jibril melihat utusan Allah dizalimi seperti itu, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, gunung Uhud ini saya ambil, saya lempar terhadap kaum Taif. Bagaimana beliau jawab Rasulullah? Jangan, karena mereka belum mengerti. Mungkin suatu saat hatinya dibuka dan mengerti. Jikalau tidak, mungkin anak putunya menjadi pengikutku. Itu Rasulullah. Jadi kita belajar untuk tidak menghakimi orang lain mesti salah karena tidak sama dengan hujah kita. Jangan. Kita harus belajar untuk melihat apa alasannya. Dia di dalam masjid seperti ini akhirnya makan. Kalau tidak makan perutnya saya membuat hukum. Menurut saya sunnah kau makan. Mohon maaf loh ya. Apakah tidak bisa kau keluar di jerambah? Nggak bisa. Kati keluar ada orang banyak, susah saya. Kecuali bisa keluar.
Yang ku tahu hukum manakala masjid sudah diwakafkan, ya, artinya sudah diiktikafkan, tempat untuk iktikaf, nggak boleh untuk dijadikan pembicaraan selain urusan datang Allah. Urusan dagangnya nggak boleh kok, apalagi urusan makan. Iku ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ini di depan kami banyak makan. Bagaimana nek wis kadung kados piye? Udah, jadi khilaf ulama jangan dijadikan sebagai pertentangan. Pak Ibu nggih, Pak. Jadi nek jenengan derek hukum yang makruh itu sudah benar, kita jangan makan. Biar mendapatkan pahala. Oke. Sampean kira-kira nek kadung kakean pahala ya napa, Pak? Nggih, Ibu tadi sudah, Pak nggih? Seperti itu. Ibu tadi monggo silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam syariat sering dikatakan sholat itu bisa mencegah perbuatan yang tidak terpuji atau tercela, anil faksa wal mungkar. Nggih. Tapi di dalam prakteknya kita semua itu sudah sholat, melaksanakan sholat, tetapi hati kita masih ada rasa misalnya ya ria, takabur, iri, dengki, rasan. Iya, itu bagaimana sholat yang sekiranya bisa mencegah hal itu. Terus kedua, dalam sholat syirik itu kan dosa besar. Iya. Terus sholat itu kita harus memikirkan dan sujud sama Allah. Tetapi dalam waktu sholat pikiran kita itu kadang kan gelambiar gitu loh Gus. Terus bagaimana hukumnya itu? Apa itu juga disebut syirik atau gimana nggih? Terus yang ketiga, kunci bahagia dalam hidup itu bersyukur, sabar, dan ikhlas. Tapi dalam prakteknya apabila kita dihadapkan dengan keadaan yang istilahnya kopdi, tidak baik, kita itu untuk bersabar, ikhlas, dan bersyukur itu sulit. Nggih. Ngoten mawon. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah faksya wal munkar. Faksya perbuatan keji. Perbuatan keji secara jasmani kita bikin sakit orang, ngerasani orang, pokoknya bikin dolim orang. Wal munkar wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ngingkari atas nikmat Allah yang telah diberikan dan sebagainya. Mungkar termasuk kita mempunyai satu iman yang iman itu terhadap selain Allah. Udah. Ini perlu ditanyakan sholat yang bagaimana yang bisa mencegah itu. Nah ini. Makanya mulai awal tadi saya katakan itulah sholat yang ruhaniyahmu betul-betul khudur, betul-betul makrifat bertemu Allah. Satu. Nomor dua, apa lali ngebleng aku bulan. Nah, yang kedua nama tentang syirik. Lah, syirik itu ada di dalam kitab Hikam itu ada dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi.
Apa itu syirik jali? Jelas. Contoh nggih. Kita dikatakan menjadi orang syirik, mohon maaf, pandangan syariah adalah orang-orang yang bertuhan selain Allah. Sudah, mohon maaf, pandangan kacamata syariah. Kalau kita masukkan di dalam tubuh kita sebagai umat muslim, mohon maaf, jenengan, karena di rumah itu serba kekurangan, datanglah kita ke gerumbul. Tahu gerumbul ya? Tahu gerumbul? Kadang-kadang kita membawa oleh-oleh. Apa itu oleh-oleh? Kopi kadang. Mbah, sebagai penunggu gerumbul, ya, kita meminta terhadapnya sesuatu hal yang tadinya kita itu ekonomi kita itu puruk. Mbah, tolong kula sampean wenehi dalan supaya kula niki ekonomi kula tambah sae, supaya ekonomi saya tambah baik. Ke gerumbul atau tempat-tempat yang disakralkan, biasanya kan gitu ya. Tapi jawabnya sih mbah, duka mbah dewe apa mbah-mbahan, saya nggak tahu. Nah, artinya ketika itu dia selain pada Allah. Wes, iki syirik jali. Lah, umat Islam kebanyakan tidak memperhatikan syirik yang nomor 2. Apa? Syirik khafi. Apa itu? Halus. Syirik halus. Contoh, niki contoh. Tadi awal kan saya katakan, saya sebut, orang Mojokerto kalau masuk sini nggak jaketan kaduen. Kalau orang sini sendiri mau pakaian tipis-tipis nggak merasa dingin, enggak. Terus hati saya timbul keyakinan dinginnya sebab hawa ini tidak karena Allah. Syiriklah saya. Ini syirik khafi. Sekarang dibalik, jenengan ke Mojokerto, terasa panas. Terus di situ sampai mencari tempat yang ada AC-nya, akhirnya terjadi dingin. Iman jenengan dinginnya itu karena AC, tidak karena Allah di situ hatinya. Berarti itu syirik khafi. Ini sing jarang untuk manusia perhatikan. Secara otomatis akhirnya susah kita bersyukur, susah kita sabar, susah kita ikhlas. Ketika saat dihadapkan kondisi yang tidak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Istri kita kasih belanja 1 bulan itu 10.000. Ngomel-ngomel mboten. Bu, awang suaminya sudah di PHK, nggak kerja, sudah cari ke sana nggak dapat kerjaan, 1 bulan adanya 10.000. Siapa yang bisa terima? Ayo, nggak bisa. Itu sebab apa? Itu tadi Pak, karena di dalam tubuh ruhaniah kita masih terjangkit banyak syirik khafi. Halus banget, halus. Loh, terus bagaimana caranya untuk menghilangkan hal ini? Mohon maaf, lihat di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh tali Allah. Apa tali Allah? Yaitu zikir. Kalau sudah kita sibukkan hati ini selalu berzikir pada Allah, maka yakfur akan membersihkan bitaghut, syirik khafi itu.
Setelah itu wa yu'min billah, dan Anda akan dijaga imannya murni hanya pada Allah. Jadi oleh nggak bisa kita syukur, ikhlas, sabar karena itu tadi Pak Bu. Oke. Mungkin sudah cukup satu kali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai waktunya. Mungkin ini terakhir. Kalau menyimak tentang bahasan Pak Yai tadi terkait dengan masalah sholat yang khusyuk, itu kalau saya nyimak itu yang penting hudurul qalbi ilallah. Ya, hudurul qalbi ilallah. Dan hudurul qalbi ilallah berarti as-sholatu li dzikri. Sholat adalah mengingat kepada Allah. Sebatas mana dzikrinya kita kepada Allah? Apakah memang sebatas ingat terus mulai takbiratul ihram sampai salam? Kalau memang mengatakan begitu Pak Yai, bagaimana kaitannya dengan firman Allah? Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu. Ini bagaimana? Hatta ta'lamu. Kalau seandainya hatta ta'lamu mataqulu, seakan-akan daripada bacaan Allahu Akbar sampai salam kita harus paham maknanya begitu. Kalau tadi memang hudur, ditekankan hudur gitu. Lah dengan bahasan Pak Yai kaitannya dengan itu bagaimana? Ya begitu. Dan memang kalau seandainya Pak Yai mengatakan ketika kita itu sholat, ya memang apakah itu dikatakan hudur qalbi atau tidak, kalau kita memegang bapadah la fa'ila ilallah bisa menangis betul. La fa'ila ilallah, la hayata ilallah, la mawjuda ilallah. Itu tiga saja sudah menangis itu. Kalau Yai itu yang pertama. Yang kedua, ini saya kadang-kadang mendengar kayak selenting-selenting itu bahwasanya ada orang yang sholat itu dikumpulkan. Kecuali kita bepergian menjadi seorang musyafir boleh, itu rukhsah dari Allah. Memang harus keringanan, ya itu. Tapi kalau seandainya kita itu nggak kemana-mana mukim, nggak sholat itu kata dikumpulkan. Jadi tak kumpulnya di suatu waktu. Terus terkait dengan masalah firman Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa jelas syariat daripada Nabi Muhammad tadi menekankan bahwasanya kalau kita itu ingin diampuni, dicintai Allah, yuhibbukumullah fattabi'uni katanya. Tapi ya kadang-kadang ada entah senting-senting itu di kono enak sholatnya dikumpulno, loh kok iso? Wong sholat itu syariat yang dibawa Nabi, terus waktunya itu sudah ditentukan, kita mau buta. Lah ini jawaban pertanyaan sudah. Mohon sedikit penjelasan Pak Yai. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diterangkan di dalam hukum syariah, ya itu sebetulnya ada kolerasi apa di dalam hukum hakikat. Apa yang syariat Rasulullah berikan terhadap kita untuk memahamkan bagaimana jasmani ini melakukan sesuatu itu dengan benar. Tetapi kita harus ingat juga manusia juga ada ruhaniyah. Kita harus perhatikan ajaran Rasulullah di jalur itu. Sama. Memang di sini ada manusia itu berkelompok-kelompok. Ada beberapa kelompok manusia. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri, atau ayat 14 itu. Kita itu manusia ada beberapa yang dikelompokkan. Ada manusia itu yang mementingkan hukum syariat saja, ada juga yang mementingkan hanya hukum hakikat. Ada kelompok-kelompok seperti ini.
Ada kelompok manusia itu hanya bersiteguh di dalam hukum syariah saja, ada yang hanya bersiteguh di dalam hukum hakikat saja, dan keduanya punya hujah masing-masing, pendapat masing-masing. Tetapi juga ada kelompok manusia yang memang kedua-duanya itu dirangkul. Artinya jasmani berlaku, rohani juga berlaku. Sehingga ketika sholat tadi dari segi makna bacaannya itu diperhatikan. Diperhatikan. Mulai takbir apa maksudnya kita resapi. Sampai salam. Sehingga ditekankan kau harus paham apa yang kau baca itu, lah gitu toh. Itu hujahnya juga ada, Qur'annya juga ada. Cuman mohon maaf, saya kasih masukan, qalbiyah harus main juga, ya, harus main. Sebab qalbiyah itu kalau tidak kita mainkan, ruhaniyah kita tidak mainkan, mohon maaf. Saya pelaku thariqah niku mulai 76. Pelaku thariqah mulai tahun 76. Ini saya katakan, kalau ruhaniyah itu tidak saya realisasikan di tengah-tengah kami salat, sudah saya praktekkan yang namanya makna daripada mulai takbiratul ihram sampai salam, ruhaniyah kita masih dicemot oleh nafsu untuk teringat pada selain Allah. Ini saya, entah jenengan. Saya berbicara atas dasar diri saya. Seperti itu. Sehingga rasa keakuanku yang bisa muncul. Itu pasti. Innan nafsa la amaratum bisu illa rahimah rabbi. Di samping ada nafsu yang mengejak kejelekan, melalaikan Allah, juga ada nafsu yang dirahmati. Ini saya. Jadi sudah benar, kita harus secara syariah, kacamata syariah, aturan syariah, kita harus tahu, mengerti makna di dalam ayat-ayat itu apa yang kita baca. Terus saya tanya kepada jenengan yang sudah tua-tua, kobra, halo, sempat jenengan kira-kira? Ya jangan ngomong gak sempat, kita upayakan. Kan ada terjemahnya toh Pak. Itu secara syariah. Tapi manakala tidak saya hadirkan qalbiyah ini di dalam sholat, wassolatil wusta, pengalaman saya mulai tahun 76 loh Pak, mohon maaf, saya berthariqah, abah sendiri saya puluhan tahun nggak bisa saya. Tapi ketika saat menghadirkan teori-teori atau petunjuk dinul haq, dinul tauhid, alhamdulillah sedikit demi sedikit akan menghapus rasa keakuanku hamba yang bisa. Ini saya, entah jenengan saya tidak tahu loh ya, karena kita urusannya masing-masing. Ini pengalaman saya, walaupun saya paham terjemahnya itu mulai A sampai Z, ketika tak fokuskan di situ, ruhaniyah saya masih kabur. Begitu. Entah nek jenengan saya tidak tahu loh ya. Saya ngomong diri saya sendiri. Tapi ketika saat dihadirkan dinut tauhid dengan zikir qalbiyah yang kuncinya belum saya omong tadi, ternyata akan bisa menjawab semua persoalan seperti ini. Mungkin iki tambahan
Itu. Jadi dua kacamata yang harus kita hadapkan. Lebih indah secara aturan syariat dilakukan, secara hakikat itu direalisasikan di tengah-tengah aturan syariat. Itulah yang dimaksud teladannya Kanjeng Nabi. Sistemnya adalah wasilun, bukan majedhubun. Mungkin sedikit saya proses. Kelompok seseorang yang memakai hakikat saja tanpa mengindahkan syariat, itu biasanya itu memakai sistem majedhubun, orangnya jadab. Itu biasanya seperti itu. Pertanyaannya, apakah salah? Ya tinggal kita memandang dari sudut mana. Kalau kita memandang dari sudut syariat, apapun siapapun kita meninggalkan sholat syariat, meninggalkan syariat hukumnya salah. Tapi kalau dipandang dari hukum hakikat dia keadaan majedhub, bagaimana? Majedhub orangnya Pak, kelakuannya jadab. Ini nggak bisa dibahas di dalam hukum syariat. Dalam hukum hakikat juga begitu. Lawang gendeng loh Pak. Terus piye? Sampai hukum yang gendeng ya opo? Apalagi sudah dapat sertifikat di mana lawang. Waduh, polisi saja nggak bisa itu. Kasih hukum nggak bisa. Pasal-pasal nggak bisa masuk itu. Jadi lebih indah manakala kedua kubu itu saling gini, paham ya? Jadi dua pendapat, bagaimana ada pendapat yang ketiga, dia yo laku syariat, yo laku hakikat, akhirnya ruhnya itu bisa kembali pada Allah. Orangnya gak gampang takabur, gak gampang ngerasa bener dewi sebab ilmu nih, sebab alimi, dalam hati kalau gak merasa lebih apik daripada orang lain. Ini kan takabur Pak. Itu turyo gak gampang riya, gak gampang hasud dan lain sebagainya. Hal ini dituangkan Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 94. Muhammad, jelaskan seterang-terangnya apa yang kau bawa itu. Artinya apa yang dibawa Rasulullah, ajarannya itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya di tengah masyarakat. Jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Untuk zaman sakmangke gak usah ditutup-tutupi. Ajaran yang membangun ruhaniyah ini biar tambah benar. Begitu Pak. Mungkin ada tambahan? Sampun cukup ya? Sampun dalu, kita besok juga ada waktu tersendiri Pak ya. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang telah kita dapatkan dari Allah, mudah-mudahan disertai dengan hidayah Allah sehingga menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.